Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya Rebel Moon sudah bisa kalian saksikan di Netflix. Dan ini merupakan sebuah franchise original yang ditulis dan dibuat oleh Zack Snyder ya. Setelah dia udah keluar dari Warner Bros, akhirnya dia bisa mewujudkan proyek film ini dengan sukses dan mendapatkan banyak perhatian dari para fans yang sudah menunggu karyanya ya. Dan sekarang kita akan review mengenai Rebel Moon Part 1, dari apa yang gue suka dan juga apa yang gue kurang suka dari film ini ya. Nah, buat yang belum nonton, linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gue akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, mari booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita masuk ke reviewnya, siapa yang di sini yang adalah fansnya Zack Snyder? Oh, tentu gue juga dong. Gue juga adalah fansnya Zack Snyder. Bahkan gue udah nonton semua berbagai macam film dan series yang udah pernah ia produksi. Seperti contoh 300 Rise of the Empire, dan juga ada Watchmen, DCU, BVS, Man of Steel, JL, Snyder Cut, semuanya udah gua nikmatin pak ya. Nah, untuk Rebel Moon kali ini adalah film terbarunya yang udah ia rilis di Netflix ya. Nah, buat yang belum tahu, Rebel Moon ini akan mengisahkan tentang perjuangan seorang prajurit yang bernama Korra. Dia adalah sang mantan anggota kerajaan yang akan membelot menjadi seorang pemberontak, yang dimana tujuannya adalah untuk membangun pasukan untuk melawan kerajaan itu sendiri, agar seluruh planet bisa merdeka dari rezim kerajaan yang bengis tersebut ya. Nah, Rebel Moon ini akan memiliki dua part yang akan segera dirilis di platform Netflix. Yang pertama adalah Rebel Moon Part 1 yang berjudul A Child of Fire, yang filmnya sudah bisa kalian tonton di Netflix sekarang juga. Kemudian yang kedua adalah Rebel Moon Part 2 yang berjudul The Scar Giver, yang akan siap tayang pada tanggal 19 April tahun 2024 di Netflix mendatang. Nah, karena sekarang part 1 nya udah rilis di Netflix ya, maka kita akan bahas segi experience yang gue dapatkan dari Rebel Moon Part 1 ini. Yang pertama, visualnya dark dan juga mewah. Ya, ini udah menjadi ciri khas dari Zack Snyder sendiri ya, yang dimana kalau dia setiap kali bikin film, apalagi udah masuk ke tema action, pasti gak jauh-jauh dari vibe dark dan juga mewah, sesuai dengan tema film itu sendiri. Dan itu juga yang dialami oleh Rebel Moon kali ini, yang dimana semua visual tempat seperti desa, kota, kerajaan, tambang, bahkan lautan pun semuanya dibikin mewah. Jadi gue ketika melihat visualnya pun udah terpanjang banget oleh keindahan yang ditampilkan ya. Dan gak cuma dari sisi protagonisnya aja, tapi juga sisi kerajaannya alias sisi antagonisnya. Dari tampilan prajuritnya, senjatanya, bahkan armor yang mereka pakai, itu semuanya tampak keren dan juga kelihatan mewah sebagai kerajaan yang udah menguasai satu galaksi ya. So ya, ini gak jauh-jauh banget dari Star Wars franchise ya, karena memang awalnya naskah Rebel Moon ini itu diperuntukkan untuk Star Wars kepada Lucasfilm di tahun 2012 lalu ya. Tapi karena dari Lucasfilm itu menolak naskah Zack Snyder, akhirnya Zack Snyder memutuskan untuk merancangnya sendiri sesuai dengan apa yang ia imajinasikan. Dan by the way, Zack Snyder suka dengan Star Wars di zamannya pada tahun 70-an hingga tahun 80-an, yang dimana itu adalah Star Wars original yang mengisahkan tentang perjuangan Luke Skywalker sebagai tokoh protagonis saat itu ya. Jadi memang semua ide yang ia dapatkan semuanya berawal dari Star Wars. Makanya nggak heran banyak banget fans yang menganggap bahwa Rebel Moon ini adalah Star Wars versi Zack Snyder yang lebih berani dan juga makin brutal. Yang kedua, plot cerita yang ringan tapi brutal. Nah, ini buat kalian yang suka dengan film yang sangat berani tapi memiliki cerita yang sangat ringan, well, Rebel Moon ini adalah jawabannya. Zack Snyder sebagai sutradara berhasil membuat film ini bisa ditonton oleh semua orang yang penasaran dengan konsep yang ia buat untuk Rebel Moon ini ya, yang dimana itu memiliki sebuah plot yang menggambarkan kisah bagaimana rakyat jelata harus ditindas oleh kepemimpinan kerajaan yang senang merampas bahkan membunuh warga yang gak berdosa hanya untuk menunjukkan kekuasaan yang tertinggi di seluruh galaksi. Itu berbeda secara plot udah sangat ringan banget dan udah template banget ya. Tapi jangan salah, meskipun ringan,
tapi ada banyak banget adegan brutal seperti darah, pembunuhan, bahkan pengkhianatan yang dimana itu sangat membantu banget untuk penonton agar kita tahu bahwa inilah kekejaman kerajaan yang sudah membantai semua planet, bahkan membunuh semua pemberontak yang menjadi sasaran utama bagi kerajaan ini ya. Jadi akan ada banyak banget kebrutalan dan kebengisan yang jauh lebih ditunjukkan di film Rebel Moon ini ya. Sampai di akhir film pun kita dibuat banyak banget pertumpahan darah dan sisi pengkhianatan yang selalu menjadi plot utama bagi film action tema survival seperti Rebel Moon, Star Wars, dan juga berbagai macam itu ya. Jadi itu sedikit kejutan banget sih buat gua yang udah menonton film ini. Yang ketiga, development karakter yang tidak maksa. Nah, poin ketiga ini adalah hal yang harus gue katakan ya, karena mereka dari awal udah berencana untuk membuat sebuah 2 part dari Rebel Moon ini ya. Nah, kalau dimulai dari part 1, pastinya itu udah dimulai dari yang namanya development karakter utama. Nah, karakter utama kita itu adalah Korra, yang dimana dia adalah hero utama dalam Rebel Moon kali ini. Dan kita sebagai penonton ditunjukkan betapa sakitnya dia dari awal keluarga udah dibantai kerajaan, tapi tiba-tiba pada saat dia mau dieksekusi, ternyata dia diasuh oleh kerajaan itu sendiri. Makanya dia udah menjadi pasukan khusus bagi kerajaan yang udah pernah membantai keluarga yang di masa lalu. Tapi karena hati nurani di si Korra ini udah melihat bahwa rakyat udah menjadi korban, alhasil dia membelot dan menjadi ancaman utama bagi kerajaan yang udah pernah membesarkannya. Makanya gue sebagai penonton, kita melihat hal itu merasa jatuh cinta banget dengan Korra dari awal. Bahkan sampai ke akhir film pun gue merasa Korra ini adalah the perfect karakter yang pengen gue lihat bagaimana development sampai akhirnya Pak ya. Dan itu akan dilihatkan dalam part 2 Rebel Moon nanti yang akan siap tayang pada bulan April tahun 2024 nanti ya. Yang keempat, musik yang begitu intens. Kalau masalah musik ya, Zack Snyder itu udah jago banget kalau bikin sebuah film apapun pasti selalu diringin dengan musik yang berciri khas. Kalau kemarin kita udah pernah review kalau Aquaman and Lost Kingdom itu bagus tapi musiknya itu hambar, untuk Rebel Moon akhirnya jadi obatnya. Jadi setiap aksi yang ditampilkan, baik itu dari segi drama, action, flashback, bahkan di final battle pun semuanya ada musiknya sendiri-sendiri. Jadi kita sebagai penonton bisa dibawa terkesima dengan background musik yang mengiringi setiap scene yang ditampilkan. Apalagi gue suka banget musik di final battle yang begitu panjang dan dibantukan dengan slow motion ala Snyder yang udah menjadi template-nya dia ya. Gila, makin jadi keinget dengan momennya Snyderverse di DCU ya. Aduh, kapan nih DCU kembali nih? Oke, tadi itu adalah sisi kelebihan yang gue dapatkan dari Rebel Moon Part 1 ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kekurangan yang gue sebel dari film Rebel Moon Part 1 ini. Yang pertama, terlalu fokus pada karakter utamanya. Ya, ini adalah jadi hal yang sangat disayangkan banget. Yang mengingat Zack Snyder itu terlalu fokus kepada Korranya aja. Padahal di situ ada beberapa pendekar lain yang udah jadi aliansi Korra yang layak untuk diceritakan lebih lanjut bagaimana kisah masa lalu mereka dan hubungan mereka satu persatu seperti apa. Sehingga gak hanya fokus kepada si Korra doang, tapi juga kepada karakter pendekar yang menurut gua sangat menarik perhatian banget ya. Tapi semoga aja maybe itu akan develop di part 2 nanti. Mengingat di edit trailer kita sempat melihat bagaimana kisah masa lalu mereka terungkap dan akan membawakannya kepada ke masalah utamanya nantinya yang berhubungan dengan rezimnya kerajaan di Rebel Moon Universe ini ya. Yang kedua, adegan ngumpulin pasukan itu bikin boring AF. Ya, ini berada di fase pertengahan ketika Korra sedang mengumpulkan berbagai macam pasukannya agar bisa melawan kerajaan. Literally, gue katakan itu adalah fase yang sangat boring parah, dimana setiap fasenya itu sama dan gak ada yang bikin story atau plot yang beda gitu. Kayak setidaknya paling nggak kalau Zack Snyder mau bikin kreatif ya, mungkin dia bisa bikin plot ada satu kandidat yang ketika dia akan diundang oleh si Korra untuk menjadi pasukannya, dia tuh udah gak setuju, dan mungkin di plot endingnya dia akan tiba-tiba menjadi pasukannya untuk bisa menjadi aliansi bagi Korra di akhir-akhir film part 2-nya. Itu kan bisa lebih bagus Pak ya. Tapi enggak loh, ini semua dari awal, pertengahan, akhir lah sama aja fasenya. Jadi gua agak sedikit ngantuk ketika melihat adegan ketika Korra mengumpulkan berbagai macam aliansi dia. Seperti itu sih. Ditambah lagi, mereka semua juga nggak ada developmentnya sama sekali. Yang seharusnya itu akan dijelaskan di part 1-nya sebagai bentuk intro atau perkenalan sebuah franchise. Baru
di part 2 nya akan fokus kepada perang besar antara pemberontak dan kerajaan. Menurut gue itu jauh lebih efisien dan juga lebih ngena ke penonton ketimbang dengan cerita dengan berbagai macam anggota yang seperti itu aja. Jadi ya well, kalau saran gue sih seperti itu ya. Well, dari semua momen yang udah gue rasakan tadi ya, setidaknya Rebel Moon bisa gue nikmati sebagai momen reuni kita sebagai para fans kepada Zack Snyder yang udah menemani kita di DCU yang udah ia kembangkan selama 10 tahun terakhir ya. Skor untuk Rebel Moon Part 1 A Child of Fire gue kasih nilai 8 dari 10 karena semuanya tampak perfect dan segi sinematografinya, naskah, dan juga emosi dan setiap karakternya berasa banget ke gue. Oke, itu aja mengenai review Rebel Moon Part 1 A Child of Fire yang udah bisa kalian saksikan hasilnya di platform Netflix sekarang juga. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian udah menonton film Rebel Moon Part 1 A Child of Fire ini, tulis pendapat dan review kalian di kolom komentar di bawah ya, dan kita bisa diskusi bareng nih seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini, coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengibarkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!